Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, lontarkan beberapa pertanyaan Bapak ya. Ya baik, boleh silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral, ya kita lihat dulu pengertian daripada dilema etika dan bujukan moral. Bahwasanya kalau bujukan moral itu pengambilan keputusan antara benar dan salah, ya. Kalau dilema etika pengambilan keputusan yang sama-sama benarnya, ya, nilai-nilai berdasarkan kebenaran tetapi saling bertentangan, mungkin seperti itu. Oke, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk pengambilan keputusannya yang berhubungan dengan dilema etika, ya kita memprioritaskan kepada yang pertama itu mungkin kebenaran, ya, kebenaran, terus berkeadilan, terus kepentingannya jangka panjang, ya seperti itu mungkin ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama kita lihat dulu tentang nilai-nilai kebenarannya, ya seperti itu. Yang kedua mungkin kita bisa menguji apakah nilai-nilai tersebut benar salahnya, ya sesuai aturan atau tidaknya. Untuk selanjutnya kita memusyawarahkan yang terbaik dalam pengambilan keputusan tersebut, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif ya kita dimusyawarahkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, sehingga keputusan tersebut itu dapat benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan kita libatkan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangannya mungkin dalam pengambilan keputusan pasti aja ada yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan, ya seperti itu, sehingga kita harus benar-benar dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan aturan yang jelas, ya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, sehingga keputusan itu benar-benar nanti dapat dipertanggungjawabkan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Jadi misalnya dalam bentuk prosedur atau seperti apa sih yang Bapak jalankan? Ya, kalau jadwal tertentu tidak ada, terus keputusan dilaksanakan secara langsung juga tidak, tetapi kita pelajari dulu sebuah permasalahan tersebut, ya kita musyawarahkan dengan orang-orang yang terlibat sehingga keputusan itu benar-benar ya dapat tepat, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama itu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh secara bersama-sama. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang membantu dan mempermudah tentunya semua warga sekolah kita libatkan, ya, baik dewan guru, tenaga kependidikan, ya, siswa, termasuk komite sekolah dan orang tua. Kalau memang itu terlibat dalam pengambilan keputusan, yang kita libatkan secara bersama-sama sehingga nantinya dapat dimusyawarahkan dan dapat diambil keputusan secara baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Bahwasanya pembelajarannya memang kalau dilema etika sangat kompleks, ya, melibatkan harus benar-benar kita dalam mengambil keputusan, ya, sehingga keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh kita dalam sebagai pengambil keputusan. Tetapi intinya kalau ketika ada masalah di sekolah dalam pengambilan keputusan, kita lihat dulu apakah itu berpihak kepada murid, terus berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan yang terutama itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan atas waktunya juga. Ya. Mohon maaf mengganggu ya Pak. Sama-sama, Ibu, tidak ya, apa-apa. mungkin itu aja ya Pak ya. Ya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
CGP Angkatan 10 Jawa Barat. Mohon maaf Bapak, hari ini saya datang ke sini mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ingin melontarkan beberapa pertanyaan. Bisa Bapak? Boleh. Baik, terima kasih. Sebelumnya bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Yani? Baik-baik saja. Alhamdulillah Sehat. Bapak. Semangat terus dalam Alhamdulillah. menjalankan tugas CGP-nya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Terima kasih Bapak. Kita langsung saja ya Bapak Boleh, kepada boleh, Bu, ya. pertanyaan. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Terima kasih Bu Yani pertanyaannya. Tentunya ketika kita menjadi seorang pemimpin ya, baik itu di organisasi, di sekolah, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Nah, tadi pertanyaan dari Bu Yani itu adalah bagaimana saya sebagai seorang pemimpin mengidentifikasi permasalahan dilema ITK dan rujukan moral. Perlu dipahami terlebih dahulu ya bahwa dilema ITK sendiri itu adalah kita harus mengambil suatu keputusan di mana antara benar dan rujukan moral itu permasalahan yang kita ambil itu apakah memang itu sudah betul atau tidak. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya di sini di SDN Palasari ya, permasalahan yang saya hadapi bahwa di tahun ini kita baru saja kehilangan 2 orang guru ya, yang satu meninggal, kemudian yang satu juga pindah. Di satu sisi kita sebagai kepala sekolah itu ada aturan bahwa sekarang itu tidak boleh menerima guru honor yang baru. Tapi di satu sisi kita juga ingin memberikan layanan yang terbaik pada anak-anak. Sebagai salah satu contoh misalnya, jumlah siswa kelas 2 itu sebanyak 57. Kalau misalnya dipegang oleh 1 orang, apa yang akan terjadi tentang pendidikan itu? Mau tidak mau, saya harus mengambil keputusan yang secara aturan itu tidak boleh, tetapi secara moral saya harus memperhatikan bahwa anak juga perlu diperhatikan, perlu pendampingan oleh guru yang memang bisa terperhatikan kalau dimaksudnya dikit seperti itu. Itu mungkin cara mengidentifikasinya adalah yang pertama menerima laporan dari rekan-rekan sejawat, kemudian dari orang tua ya, ada masukan-masukan permasalahannya seperti apa. Yaitu adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini. Itu mungkin yang pertama Bu Suryani. Oke, baik. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Bagaimana saya menyelesaikan permasalahan ketika ada permasalahan tersebut ya. Yang pertama adalah kami duduk bersama dengan warga sekolah, dengan guru-guru, kemudian dengan orang tua, kemudian memusyawarahkannya dengan baik agar keputusan-keputusan yang diambil tersebut betul-betul keputusan yang memang mempertimbangkan berbagai hal seperti itu. Oke. Langkah atau prosedur seperti apa sih yang selama ini Bapak lakukan? Nah, prosedur yang selama ini saya lakukan untuk mengambil suatu keputusan, yang pertama adalah mencari informasi, mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya, baik itu dari orang tua, kemudian dari rekan sejawat, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis nilai-nilai apakah hal itu benar, apakah hal itu salah. Kemudian yang ketiganya adalah membicarakan dengan tim yang ada di sekolah untuk mencari solusi yang seadil-adilnya. Setelah itu kemudian menetapkan untuk mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini saya hadapi yang paling efektif ketika mendapatkan keputusan dilema etika adalah dengan berdiskusi. Baik berdiskusi dengan rekan sejawat maupun dengan pimpinan saya sendiri. Sebagai salah satu contoh misalnya ketika ada suatu permasalahan seperti yang tadi saya lontarkan, saya berdiskusi dengan guru, apakah memang kita perlu untuk mengambil tenaga baru. Setelah itu juga saya berkonsultasi kepada pengawas bina, ya, agar keputusan yang saya ambil itu betul-betul dengan penuh pertimbangan dan bukan atas dasar kebijakan saya sendiri, tapi atas dasar pertimbangan keputusan bersama dan juga dukungan dari pimpinan. Seperti itu.
Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan begini, ketika kita menetapkan sebuah keputusan, keinginan secara pribadi itu keputusan tersebut adalah bisa diterima oleh semua pihak, ya. Tetapi kadang keputusan yang kita ambil itu ada beberapa yang memang tidak mendukung keputusan kita itu, sehingga ya tentu ada pro kontra, sehingga itu mungkin menjadi suatu tantangan tersendiri. Bagaimana caranya agar keputusan yang saya ambil itu betul-betul bisa diterima oleh semua pihak, oleh berbagai hal. Tetapi mungkin yang paling inti adalah kita sebagai seorang pimpinan harus mengambil keputusan yang terbaik, walaupun kadang keputusan terbaik itu kadang belum tentu diterima oleh kedua belah pihak, ya. Tetapi yang jelas mungkin hal itu kita harus tetap konsisten untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya, seperti itu. Apa sih yang Bapak miliki nih? Misalnya sebuah jadwal tertentu mungkin untuk menyelesaikan sesuatu kasus, atau apakah Bapak secara langsung menyelesaikannya di tempat atau seperti apa prosedurnya? Baik, prosedur penyelesaian kasus sebetulnya kalau ada jadwal tertentu tidak, ya, tetapi tentunya ketika ada suatu permasalahan saya tidak membiarkan berlarut-larut dan terlalu lama dibiarkan. Tetapi begitupun ketika ada suatu masalah, contoh misalnya ada permasalahan di kelas, tetapi tidak saya selesaikan di kelas tersebut, tapi saya bawa ke kantor, duduk bersama, panggil gurunya, panggil orang tua, panggil anaknya, sehingga keputusan tersebut betul-betul bisa disepakati oleh bersama gitu. Tidak diselesaikan di tempat secara langsung, tapi saya bawa dulu ke tempat yang memang kita bisa ngobrol dengan kepala dingin seperti itu. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, adakah faktor yang dapat mendukung, ya? Nah, dalam hal ini seperti yang sudah tadi saya sampaikan, tentunya dalam mengambil suatu keputusan, saya tidak serta-merta walaupun sebagai seorang pimpinan punya kebijakan untuk menentukan A misalnya, ya. Tapi saya tidak seperti itu. Saya tetap berkonsultasi, terutama kalau di sekolah itu kan ada salah seorang yang misalnya dituakan, yang bisa diajak berdiskusi. Nah, kemudian tadi juga selain dengan rekan yang ada di sekolah, saya juga berkonsultasi dengan pimpinan saya. Ada pengawas bina, ada PGRI yang memang stakeholder tersebut bisa diajak untuk berkomunikasi untuk mengambil keputusan yang terbaik seperti itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari permasalahan yang tadi saya ungkapkan bahwa yang pertama adalah terbuka itu penting. Ketika ada suatu permasalahan, tidak hanya digenggam oleh kita sendiri, tapi kita harus terbuka, ya. Bukan berarti kita terbuka itu menyampaikan kejelekan kepada orang lain, tapi ketika ada suatu permasalahan, kita perlu terbuka, kita perlu berkomunikasi sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Itu yang pertama, terbuka. Kemudian yang kedua, kita juga harus betul-betul fleksibel dalam menyelesaikan masalah, ya. Tidak serta-merta aturan A seperti ini pokoknya harus sesuai aturan. Kadang aturan itu kan juga ada pertentangannya. Jadi kalau misalnya kita fleksibel, kalau misalnya permasalahannya seperti ini, solusinya seperti ini, solusi terbaiknya seperti ini. Insya Allah dengan dua hal tadi, ketika ada berbagai permasalahan di sekolah ataupun dimanapun itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Bapak, ya, dari hasil pembicaraan kita pada hari ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, ya, dari pengalaman Bapak menjadi seorang pimpinan itu. Kita harus bijak mungkin, ya Bapak. Kebetulan tadi Bapak terus senantiasa menyuruh bahwa kita harus senantiasa berkolaborasi, ya, dengan rekan sejawat maupun dengan orang tua, begitu juga dengan stakeholder yang ada di pimpinan kita gitu, ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu Yani, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Tetap semangat dalam menjalankan tugas TGP-nya. Amin. Ya, seperti itu.
gitu. Iya. Dan pesan juga bisa Iya. membagi waktu. Iya, Ya. terima kasih Bapak. Ketika ada tugas selesaikan dengan baik, bisa membagi waktu, tugas CGP bisa diselesaikan dengan baik, begitupun tugas di sekolah juga bisa diselesaikan dengan baik. Seperti Iya, itu. manajemen waktu ya Pak, itu yang paling betul, penting. betul, betul. Terima kasih Bapak atas motivasinya Sama-sama, ya. Bu Yani. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.